Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, dan di kesempatan hari ini kami berada di salah satu tempat di mana tempat ini adalah tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Karena tempat ini dikeramatkan sehingga di setiap tahunnya di tempat ini pula diadakan suatu manganan adat dari masyarakat Jawa pada umumnya, di mana setiap ada tempat yang dikeramatkan atau disebut punden selalu diperingati, dan dari peringatan itulah masyarakat mengadakan acara manganan atau sedekah bumi. Jadi manganan ataupun sedekah bumi ini suatu implementasi dari masyarakat, bahwasanya rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi mereka semua dalam kehidupan sehari-harinya merasa nyaman, aman, dan berbahagia. Dari rezekinya pun juga lancar, kesehatan dan ketentraman rumah tangga pun juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelancaran, sehingga masyarakat itu sebagai bentuk rasa syukurnya di setiap tahunnya mengadakan sedekah bumi di salah satu tempat yang dikeramatkan. Nah, disinilah kami berada di Punden Sumberan namanya. Punden Sumberan ini, pemirsa, dahulu kala dikisahkan bahwasanya ada seorang putri cantik jelita dan kaya raya pula, punya banyak harta kekayaan, cantik parasnya, dan berbudi pekerti, sangat baik kepada masyarakat, suka memberi pertolongan, dan sang putri ini pun ramah kepada masyarakat sekitar, dan beliaunya dijuluki oleh masyarakat Dewi Sri Sulasi. Demikian nama beliaunya, yaitu Dewi Sri Sulasi. Dan di tempat ini pula saya ketemu dengan warga setempat, yaitu Mbah Sukiman, di mana dari Mbah Sukiman inilah saya bisa menggali informasi tentang keberadaan Punden Sumberan yang saat ini kami kunjungi. Nah, pemirsa, bersama Mbah Sukiman kami banyak mendapatkan cerita bahwasanya dikisahkan dahulu kala di Punden Sumberan ini ditunggu oleh seorang putri yang cantik jelita, seperti apa yang kami sampaikan di awal tadi. Dan sang putri ini bernama Dewi Sri Sulasi. Dewi Sri Sulasi ini hidupnya berkecukupan, sejahtera, bahagia, dan di sisi lain Dewi Sri Sulasi ini mempunyai abdi yang sangat setia, dan abdi tersebut berupa sosok ular besar yang selalu menemani Dewi Sri Sulasi berada.
Dan tempat ini dinamakan Sumberan karena memang di daerah sini adalah merupakan sumber air terbesar, pemirsa. Sumber air terbesar untuk wilayah Kecamatan Bangilan, ya. Karena di sisi lain dari sumber air di sinilah atau dari punden Sumberan inilah, ya, airnya difungsikan oleh pemerintah dan dijadikan perusahaan air minum, jadi dijadikan PDAM lah. Dan air minum ini disalurkan di 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bangilan, Kecamatan Senori, dan Kecamatan Singgahan. Nah, dari 3 kecamatan itulah air yang dibutuhkan oleh warga masyarakat sumbernya dari punden Sumberan ini. Dan kala itu, pemirsa, sang putri dan abdinya sang ular besar tersebut lagi duduk-duduk bersantai di tepian Sumberan yang beliau tempati ini. Seperti biasa, banyak masyarakat sekitar yang datang untuk bertandang kepada sang Dewi Sri Sulasi ini, sekedar untuk meminta wejangan-wejangan kehidupan, meminta saran dan lain sebagainya, ya. Sehingga waktu itu, pemirsa, banyak warga yang datang tersebut menyebutnya Dewi Sri Sulasi ini adalah sebagai tetuanya di daerah tersebut, sebagai tetua atau ketua atau dituakan demikian di daerah tersebut. Sehingga saat itu pula, pemirsa, karena Dewi Sri Sulasi ini merasa dituakan dan, ya, dimuliakan, dihormati oleh warga sekitar, masyarakat pun waktu itu menyebut Dewi Sri Sulasi ini sebagai mbah-mbahannya masyarakat di sekitar tempat di mana Dewi Sri Sulasi berada. Jadi Dewi Sri Sulasi ini singkat cerita dijadikan mbah-mbahan. Mbah-mbahan adalah merupakan orang yang dituakan, ya, orang yang dihormati, ya, ditaati, mbah-mbahan. Maka dengan kata mbah-mbahan tersebut, pemirsa, sehingga lambat laun masyarakat menyebutnya nama yang ditempati oleh Dewi Sri Sulasi ini sebagai Mbamban. Jadi Mbamban itu adalah awal dari kata mbah-mbahan, karena dituakan tadi, sehingga masyarakat waktu itu, biasa orang Jawa selalu menyingkat kata-kata dari mbah-mbahan menjadi Mbamban, dari Mbamban. Nah, dari Mbamban inilah punden Sumberan berada di ujung desa, ya. Jadi tepatnya berada di ujung desa Mbamban paling utara, dari sekitar, ya, 700 meteran lah dari pemukiman warga, masuk hutan, dan di dalam hutan tersebutlah terdapat Sumberan yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, dan disebutnya Sumberan ini sebagai punden Sumberan Mbamban, ya. Jadi punden Sumberan Mbamban
inilah bentuknya pemirsa. Ini ada 3 sumber air yang memang besar sekali dan dimanfaatkan oleh para petani sekitar, digunakan untuk menyiram tanaman dan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Jadi memang sumbernya ini tidak pernah habis walaupun kemarau panjang, dan kedalamannya pun juga sangat dalam sekali ini pemirsa. Jadi yang ada ini yang ini sangat dalam sekali menurut Mbah Sukiman demikian ya. Dan saat itu pula dikisahkan bahwasanya dari Mbamban inilah ya, ular tersebut suka berjalan-jalan menerobos bumi, demikianlah ya, suka jalan-jalan ke sana kemari, di mana para warga tadi yang biasa sowan atau biasa bertandang di tempat Dewi Sri Sulasi itu. Karena ular yang sangat besar sekali ini berjalan-jalan di mana tempat masyarakat yang selalu sowan tersebut pemirsa, maka dari jejak perjalanan ular itulah menjadi sumber air yang sangat besar pula. Maka di sekitar Mbamban di sini banyak sumber air yang besar sekali. Banyak juga yang dimanfaatkan untuk masyarakat sebagai air minum dan sebagai air kebutuhan rumah tangga dari masyarakat tersebut. Dan Mbamban ini pemirsa memang punya wilayah, yaitu namanya Mbrubus, juga Kecet, juga Soto. Di sisi lain juga punya wilayah namanya Ndolokan. Nah, di sisi lain selain Ndolokan juga ada namanya Mundri. Maka tempat-tempat yang kami sebut ini, Mbrubus, Kecet, Soto, Ndolokan dan Mundri ini benar-benar memang mempunyai sumber air yang sangat besar sekali pemirsa. Dan di sini kami belum bisa bercerita tentang nama-nama yang kami sebutkan tersebut, yaitu Mundri, Ndolokan, Soto, Kecet. Namun hanya salah satu tempat yang namanya Mbrubus tersebut, karena waktu itu ketika sang ular tadi berjalan-jalan dan mendapati banyak masyarakat yang berkumpul di salah satu tempat di tengah persawahan, maka sang ular itu akhirnya merobos keluar. Merobos keluar dan menemui masyarakat yang lagi berkumpul di tengah persawahan. Dan ketika itulah sang ular yang lagi merobos keluar dari perut bumi tersebut, sehingga jejak jalannya ular tersebut menjadi sumber air, dan ternyata keluar pula air di situ, berubus sampai di situ atau berobos demikian ya. Bahasa Jawanya berobos atau berubus, sehingga tempat yang satu ini oleh masyarakat dinamakan Desa Mbrubus. Nah, Desa Mbrubus adalah di sebelah selatan Mbamban, ada Kecet, ada Soto, ada Ndolokan dan Mundri, dan ini memang ada berkaitannya demikian pemirsa, ada kaitannya, sehingga dari daerah-daerah yang kami sebutkan tersebut pemirsa awalnya merupakan bawahan dari sang putri Dewi Sri Sulasi tersebut ya. Karena Dewi Sri Sulasi ini punya andahan atau punya bawahan wilayah ya. Jadi beberapa wilayah yang kami sebutkan tadi adalah merupakan wilayah bawahan dari Dewi Sri Sulasi. Maka pemirsa, setelah terjadi kemerdekaan yang ada di Indonesia ini, sehingga nama Mbamban, Mbrubus, Kecet, Ndolokan, Soto dan Mundri ini
oleh pemerintahan zaman itu dinamakan Sido Dadi. Ya, kenapa Sido Dadi pemirsa? Ya karena dari Mbamban itulah ya terjadi suatu kekompakan, suatu kesatuan persatuan yang akrab sekali, sehingga dari mereka tersebut pemirsa, wilayah Mbamban, Brebes, Kecet, Soto, Dolokan dan Mundri ini menjadi wilayah yang subur, wilayah yang masyarakatnya makmur dan mempunyai suatu kondisi lingkungan yang adem, ayem dan tentrem. Nah, demikian pemirsa sekilas tentang punden sumberan yang ada di Mbamban ini. Dan nama Mbamban sendiri sekali lagi adalah awalnya bahwasanya Dewi Sri Sulasi ini mempunyai bawan ada di daerah-daerah yang kami sebutkan tersebut, sehingga Dewi Sulasi ini diberi julukan oleh masyarakat sekitar sebagai mbah-mbahannya, sebagai tetuanya, orang yang dituakan, orang yang dituakan, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Jadi namanya mbah-mbahan demikian. Dan berjalannya waktu sehingga mbah-mbahan menjadi kata Mbamban. Begitu juga dengan Brebes, Kecet, Soto, Dolokan dan Mundri ini banyak sekali cerita di situ. Dan apabila kami ceritakan semuanya, video ini akan panjang, kepanjangan nanti videonya ya. Jadi kami hanya bercerita tentang asal usul Desa Mbamban, Sido Dadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.